Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat dunia kecil itu tampak telah tenang, dan cahaya terang mekar dari pusat ruang kosong itu lalu berubah menjadi pohon kuno. Mata Cukwangseng terbelalak lebar saat ia menatap pohon kuno yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin benda ini muncul di sini? Sepertinya muncul di luar kendalinya. Pohon tua itu bergetar, cabang-cabang dan daun-daunnya bergoyang, dan cahaya menyilaukan menyebar dengan fluktuasi yang tak terlukiskan. Kemanapun ia lewat, kekuatan dahsyat apapun menjadi tenang. Saat cahaya menyebar, seluruh pohon kuno itu berangsur-angsur menjadi sebening kristal. Dan samar-samar terlihat bahwa ada ruang kuno yang mengambang di dalamnya. Perlahan-lahan, seluruh pohon kuno itu mencair seperti cairan. Dan ruang di dalamnya pun mencair, lalu menyatu dengan ruang kosong di sana. Akan tetapi, semua ini akan memakan waktu. Setidaknya beberapa hari agar seluruh pohon kuno mencair sepenuhnya. Cukwangseng menatap pohon tua yang meleleh itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu. Mungkinkah ruang pohon kuno ini adalah dunia kecil yang istimewa? Dia bergumam saat melihat pemandangan di depannya. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan alasan lain yang dapat menyebabkan ruang pohon kuno itu mencair, kemudian menyatu menjadi satu dengan ruang miliknya. Karena ini tidak bisa dihentikan, mari kita terus melanjutkan. Mata Cukwangseng berkilat dan dia membentuk segel dengan tangannya. Ia mengabaikan semua ini dan terus mengerahkan kekuatan di lautan penderitaan untuk mengumpulkannya ke dunia kecilnya. Sekarang dengan penekanan kekuatan pohon kuno, kekuatan berlebihan lautan penderitaan yang dicurahkan ke dunia kecil tidak dapat lagi membebani dunia kecilnya. Dan perkembangan dunia kecil menjadi jauh lebih lancar. Ruang di tepi kehampaan terus meledak, terkena dampak hebat dari kekuatan lautan penderitaan, dan terbuka ke arah depan. Seluruh kehampaan itu mengalami perubahan. Secara energi kehidupan diam-diam muncul di kehampaan yang tadinya tak bernyawa. Meskipun vitalitas ini sangat lemah, ia memiliki kemampuan untuk memelihara semua makhluk hidup. Membuat kehampaan itu bertransisi menjadi dunia kecil mandiri. Warna hijau samar mulai muncul di atas tanah yang tandus. Dan cahaya spiritual mengembun di langit, seolah-olah akan berubah menjadi bintang. Segala sesuatu berevolusi dari ketiadaan menjadi ada, dari kematian menjadi kehidupan. Transformasi ini mungkin tampak lambat, tetapi penuh dengan keajaiban tak terbatas dan keindahan yang tak terlukiskan. Wajah Cukwangseng tampak serius. Ia membentuk segel dengan tangannya. Gelombang kekuatan yang melonjak keluar dari lautan penderitaan mengalir keluar dari tubuhnya, kemudian menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dia dapat merasakan bahwa kegelapan yang sebelumnya ada dalam hatinya mulai hancur. Dan rasa misterius yang tak terlukiskan menyerbu ke dalam hatinya. Itu karena dia secara bertahap bergerak menuju lautan penderitaan. Saat Cukwangseng sedang menerobos, dunia luar masih setenang sebelumnya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi lembah yang tenang. Namun karena beberapa alasan, ada sedikit rasa tekanan di udara. Jolier yang sedang duduk bersila di atas batu besar
Pada saat ini, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan tatapan dingin tertuju ke suatu tempat. Ruang di sana langsung membeku, retakan pun mulai muncul, dan udara dingin yang mencenangkan mengamuk, menyebabkan badai besar. Keluar, teriakan lembut itu seakan membuat seluruh lembah bergetar. Saat suaranya mereda, dunia menjadi hening untuk waktu yang lama. Lalu terdengar tawa keras, membawa niat membunuh yang tak berujung. Sungguh tajam indera spiritualmu. Ruang itu hancur berkeping-keping, dan sesosok perlahan melangkah keluar. Seketika membawa tekanan kuat yang langsung menyelimuti seluruh lembah ini. Dilihat dari penampilannya, dia tidak lain adalah Tian Shengxi. Namun, ada orang lain di sampingnya saat ini yang auranya tidak kalah kuat dari Tian Shengxi. Siapa kamu? Julier menyipitkan mata indahnya saat menatap pria itu. Mendengar ini, pria berbaju putih itu tersenyum tipis. Pemimpin sekte Qianling, Qian Yongke. Julier cukup terkejut, tetapi emosinya tidak banyak berubah. Karena dia tahu hubungan antara sekte Qianling dan Chu Guangsheng. Dia hanya bisa menganggapnya sebagai lawan biasa. Dua praktisi ranah laut pahit. Sepertinya benda-benda di tangan Guangsheng sangat menarik mereka. Ia berdiri menghadap mereka berdua. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh di wajahnya yang cantik. Hari ini, bahkan jika dua praktisi di ranah laut pahit maju, mereka tidak akan mampu menyakiti saudaranya. Saat pikirannya terus berubah, hawa dingin yang luar biasa memancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh lembah. Untuk sesaat, suhu di seluruh lembah turun drastis, dan udara dingin mencenangkan mengamuk dan berkumpul menjadi badai. Tian Shengxi dan Qian Yongke saling berpandangan. Raut wajah Qian Yongke menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan yang dimiliki wanita ini sungguh menakutkan. Sepertinya kekalahanmu sebelumnya cukup adil, kata Qian Yongke sambil tersenyum tipis. Tian Shengxi mendengus dingin, raut wajahnya agak muram. Namun, saat ini, semua dendam harus dikesampingkan dulu. Dan semua upaya bersama harus dilakukan untuk menangani wanita ini terlebih dahulu. Mulailah. Dia berteriak keras, dan cahaya spiritual di sekelilingnya langsung melonjak. Langsung berubah menjadi gelombang putih besar yang menutupi langit, kemudian menyapu ke depan. Wajah Qian Yongke menjadi gelap, dan dia mengepalkan tangannya di depan dadanya. Kekuatan guntur yang dahsyat melonjak keluar, lalu berubah menjadi awan petir tepat di atas Julier. Awan petir bergulung-gulung, dan sambaran petir menyambar, memborbardir Julier yang berada di bawah. Julier melambaikan tangannya, dan udara dingin pun menyebar. Langsung membekukan petir dan mengubahnya menjadi es yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, es itu meledak, dan kekuatan guntur di dalamnya pun menghilang. Gelombang putih besar melonjak. Sebagai tanggapan, Julier membentuk segel dengan tangan kosong, lalu menepuk-nepuk bagian depan dengan lembut. Udara dingin menyembur keluar dari telapak tangannya, dan juga berubah menjadi gelombang udara dingin yang langsung bertabrakan dengan gelombang putih besar. Saat keduanya bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh ruang tampak berguncang. Saat berikutnya, gelombang putih besar itu membeku, lalu hancur berkeping-keping di seluruh langit, kemudian menghilang. Tubuh Tian Shengxi dan Qian Yongke bergetar saat bersama, dan mereka mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Bahkan saat mereka berdua bergabung, mereka tidak mampu menang. Wanita ini sungguh kuat. Sepertinya kita telah bertemu lawan yang sepadan.
Qian Yongke pun mendesah. Situasi ini adalah yang telah ia duga sebelumnya. Kalau saja kau tidak melawanku waktu itu, sejak lama kita bisa saja bergabung untuk memasuki alam rahasia. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak itu merebutnya? Tia Sensin mendengus dingin. Mendengar ini, Qian Yongke pun tersenyum tipis. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Mari kita gunakan semua kekuatan kita. Mendengar hal ini, keduanya pun secara bersamaan membentuk segel dengan tangannya. Lalu tiba-tiba datanglah kekuatan dahsyat yang menyapu bersih. Dan semua dunia misterius pun tampak menjulang, lalu mengembun di belakang mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti aura yang menakutkan. Dan suatu kekuatan dahsyat naik menembus langit. Dunia misterius yang dipenuhi cahaya spiritual muncul di belakang Tian Sensi. Cahayanya menyilaukan, setenang matahari merah, memancarkan fluktuasi yang kuat. Di belakang Qian Yongke terdapat domain guntur, di mana kilat menyambar terus, guntur terus bergemuruh. Pembunuh guntur. Detik berikutnya, Qian Yongke tiba-tiba melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Kekuatan guntur yang dahsyat menyambar keluar, lalu menyapu tangan guntur raksasa berukuran 1000 kaki. Di atas tangan guntur raksasa itu terjadi kondensasi petir yang merusak, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya melompat ke atasnya, merobek retakan di ruang di sekitarnya. Penghakiman bulan suci. Tian Sensi pun meraung dengan marah, dan cahaya spiritual yang tak terbatas tercurah dari dunia kecilnya, lalu berkumpul di depannya dan berubah menjadi bulan terang. Bulan yang terang benderang memancarkan cahaya suci, seakan dapat menghakimi segala sesuatu di dunia. Pergi, ia melambaikan lengan bajunya, dan bulan suci tiba-tiba menyerbu turun, menekannya secara langsung. Angin menderu di antara langit dan bumi, dan kekuatan yang mengerikan terus menyebar, langsung berubah menjadi badai kekuatan yang membentang di langit. Wajah cantik Culier tampak serius. Ia melambaikan tangannya, dan udara dingin bergulung masuk, dan dengan cepat berkumpul di depannya. Teratai es 9 putaran. Udara dingin berkumpul, langsung berubah menjadi bunga teratai biru es. Cahaya sebening kristal memancar keluar, membawa hawa dingin yang tak terbatas. Teratai es terbang berputar, dan kemanapun ia lewat, ruang pun menjadi beku, meninggalkan jejak berwarna biru es. Saat ini mereka berdua melihat teratai es berputar di bawah, yang bertabrakan dengan tangan penghancur guntur dan bulan suci. Udara dingin yang mengerikan menyembur keluar dari teratai es. Dan berkat udara dingin, kekuatan tajam itu dikerahkan secara maksimal, langsung membelah bulan suci dan tangan penghancur guntur. Namun, bulan suci dan tangan guntur tidak tinggal diam. Mereka langsung mengerahkan kekuatan dahsyat untuk melawan hantaman udara dingin. Di tempat ketiga kekuatan itu berbenturan, ruang angkasa terus meretak. Gelombang kecut yang dahsyat mengamuk, membawa serta suara-suara berderak yang tajam. Tidak lama kemudian, ketiga serangan meledak pada saat yang sama. Dan Tian Sensi dan Qian Yongke bergetar dan mundur ke belakang. Culier mengangkat tangannya, dan saat udara dingin menyebar, perisai es muncul di depannya, menghalangi kekuatan hentakan. Saat ini, Tian Sensi dan Qian Yongke terkejut dengan kekuatan Culier. Bahkan saat mereka bergabung, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, dia sedikit dirugikan. Wanita yang sulit. Wajah Tian Sensi sangat muram. Sekarang dengan wanita ini menghalangi jalan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendekati bocah itu.
Namun begitu anak itu berhasil melakukan terobosan, semuanya akan terlambat. Mata Qian Yuke berkedip. Situasi saat ini memang tidak terlihat baik bagi mereka. Karena itu, mereka perlu mengubah cara mereka memikirkan hal ini. Dia menatap Tia Sensi, cahaya dingin melintas di ekspresinya. Pada saat ini, keduanya tampak telah mencapai kesepakatan secara diam-diam. Satang lagi, Qian Yuke berteriak pelan, lalu mengepalkan telapak tangan di udara. Kekuatan guntur berkumpul dan berubah menjadi formasi guntur raksasa yang langsung menyelimuti Julier. Formasi penghancur abadi. Tiba-tiba ia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan tak terbatas meletus dari formasi guntur. Sambaran petir perak mengalir di dalamnya, membawa gelombang-gelombang destruktif. Palu suci, bersama dengan teriakan nyaring itu, kekuatan tak terbatas terus berkumpul, dan langsung berubah menjadi palu suci besar di hadapan Tian Sensi. Begitu palu itu muncul, palu itu jatuh dengan suara gemuruh, dan langsung mengenai Julier. Menghadapi serangan penuh dari gabungan kekuatan kedua orang itu, Julier menutup matanya sedikit, dan ketika dia membukanya lagi, matanya menjadi lebih tajam. Udara dingin terus melonjak lalu berubah menjadi badai. Hawa dingin dari dunia es dan salju di belakangnya langsung membekukan ruang. Kemanapun udara dingin lewat, ruang itu tertutup lapisan es. Dingin yang mengerikan itu terus mengamuk. Ilusi dewa es, Julier berteriak. Dan udara dingin mengembun dan langsung berubah menjadi bayangan berukuran beberapa kaki di langit. Cahaya bayangan diselimuti kabut dingin dan wajah serta sosok mereka tak terlihat jelas. Gelombang dingin yang sangat mengerikan menyebar darinya, menyebabkan Tian Sensi dan Gu Yanke merasakan sensasi di kulit mereka, seolah telah ditusuk oleh jarum. Wanita ini punya kemampuan yang luar biasa. Pupil mata Qian Yuke sedikit mengecil. Di hadapan ilusi dewa es, ia merasakan sedikit ancaman yang mematikan. Itu kali pertama dia merasakan hal seini sejak menerobos ke ranah laut pahit. Formasi penghancur abadi, penghancur guntur. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat di depannya. Formasi guntur raksasa itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terbatas. Dan sambaran guntur berkumpul menjadi naga guntur melesat menuju ke arah Julier. Pali suci juga menghantamnya dan kekuatan dahsyat terus melonjak keluar. Ruang di sekitarnya menghilang, membentuk zona vakum yang luas. Wajah cantik Julier tampak tenang. Ia melambaikan tangan dan ilusi dewa es tampak melangkah maju. Dan kabut dingin yang menutupi wajahnya sedikit menipis. Ilusi dewa es membentuk segel dan semburan air biru es menyembur keluar, mengeluarkan hawa dingin yang mencenangkan. Detik berikutnya, semburan es biru menghantam naga petir. Seketika, raungan memekakan telinga bergema di langit, mengguncang seluruh angkasa. Palu suci itu jatuh dan menghantam derasnya arus biru es. Kekuatan dahsyat tercurah mencoba membubarkan arus itu. Namun, menghadapi dua serangan sekuat itu, semburan biru es itu sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Udara dingin yang mencenangkan menyembur keluar, langsung membekukan pasukan yang menyerbu sedikit demi sedikit. Mata indah Julier menjadi dingin. Ia melirik Tian Sensi dan Qian Yuke, lalu membentuk segel dengan tangannya kembali. Saat berikutnya, ilusi dewa es membuka mulutnya lagi, kemudian menyemburkan semburan air biru es.
Semburan es biru mengalir deras, menghantam kedua serangan itu dengan dahsyat. Udara dingin yang mengerikan menyembur keluar darinya, langsung membekukan palu suci. Udara dingin terus menyelimuti naga guntur, membuat naga guntur pun langsung membeku. Formasi guntur raksasa yang mengelilingi tertutupi lapisan es. Saat udara dingin datang dan perlahan-lahan berhenti berputar, Tian Shenxi dan Qia Yuke pun langsung ketakutan. Wanita ini sangat menakutkan. Terima kasih.